Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan kitab Ratapan. Ya, tapi sebelum itu, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini menjelang malam. Biarlah di sore hari menjelang malam ini, kami semua boleh belajar firman kebenaran. Kami boleh mendapatkan lagi pencerahan-pencerahan dan semua hal yang kami perlu tahu Tuhan, agar seluruh hidup kami berubah seturut kehendak Tuhan. Ajari kami untuk hidup rohani yang sebenarnya, agar kami tidak menjadi duniawi atau agamawi. Mohon pakai mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, malam ini adalah sesi kedua dari Kitab Ratapan dengan tema Cawan Murka Allah. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sering mendengar istilah Allah itu panjang sabar. Memang Allah kita panjang sabar, tapi bukan berarti tidak bisa marah, ya. Dalam Keluaran 34 ayat 6 dikatakan, "Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya." Dalam Mazmur 103 ayat 8, di situ dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Di Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Artinya setiap kali orang bersalah harus dihukum memang. Ya. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita bicara soal natur Allah, Allah itu maha kasih, Allah itu maha adil, maha kuasa, sempurna, panjang sabar, dan sebagainya. Jadi kalau kita mau mengenal Allah yang benar, jangan cuma satu naturnya, misalnya maha kasih saja, seolah-olah orang buat dosa apapun nggak masalah, karena ia maha kasih. Bukan begitu. Semua natur itu dimiliki oleh Allah. Sehingga semuanya ada pada tempatnya secara sempurna. Seseorang yang bersalah pasti dihukum. Ya, itu eh, itu adalah prinsip dasar keadilan. Jadi tidak ada pilih kasih dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Allah yang murka. Ternyata Allah bisa marah, saudara. Bisa murka bahkan. Jadi ada anggapan yang keliru selama ini di kalangan orang Kristen sendiri yang tidak mengerti firman. Seolah-olah marah itu dosa. Belum tentu marah yang seperti apa. Justru ada kondisi di mana kalau kita tidak marah, kita yang berdosa. Misalnya, seorang anak malas belajar. Harus kita marahin, dididik dengan keras. Jika tidak, malah kita berdosa. Membiarkan anak tidak belajar, malas-malasan. Ya. Jadi jika Allah murka, itu bukan karena kemarahan yang tanpa alasan. Atau karena emosi dan dendam seperti manusia. Bukan. Tetapi sebagai respon Allah terhadap dosa dan ketidakpatuhan manusia kepadanya. Ini adalah bentuk dari keadilan ilahi, adil, bahwa setiap yang bersalah harus mendapatkan hukuman. Ya, jadi jika umat Allah mengalami hukuman, itu bukan kecelakaan yang kebetulan, bukan, tetapi karena kesalahan mereka sendiri. Juga bukan karena Tuhan yang membuat mereka apa
melawan Tuhan. Bukan. Ya, jangan percaya dengan teori-teori yang Allah menentukan si A pasti jahat dan binasa, si B pasti baik dan nanti selamat sebelum dunia dijadikan. Jangan percaya, itu hanya teori. Itu orang yang tidak mengerti itu. Ya, Tuhan justru tidak menginginkan seorang pun binasa. Ratapan pasal 2 ayat 1. Coba kita baca. Ratapan pasal 2 ayat 1. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel ditempatkannya dari langit ke bumi, tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Ya, jadi di situ ada kata dilemparkannya dari langit ke bumi. Ungkapan ini dipakai kepada musuh Israel. Contohnya ya, dalam Yesaya 14 ayat 12. Coba kita baca Yesaya pasal 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini kalau Tuhan murka, ekspresinya itu dilempar ke bumi. Dari surga dilempar ke bumi. Ya. Kalau Yehezkiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Ke bumi kau kulempar. Jadi ini Tuhan sedang marah, saudara. Di kitab ratapan dipakai istilah yang sama. Dilemparkannya dari langit ke bumi. Padahal yang dimaksud adalah Israel, Yerusalem dalam hal ini. Yerusalem kan ada di bumi. Nah, makanya kita harus mengerti. Ini maksudnya adalah Tuhan marah. Dilemparkannya dari langit ke bumi. Jadi bukan berarti harafiah ya. Ini suatu ekspresi Tuhan sedang marah. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Tuhan murka itu bertujuan untuk mendidik umatnya sebenarnya. Supaya bertobat kembali lagi, memulihkan hubungan yang benar antara Allah dan manusia. Itulah sebabnya Tuhan tidak marah selama-lamanya. Kalau Tuhan marah selamanya, manusia binasa. Tetapi selalu kemudian diikuti oleh belas kasihan dan pengampunan setelah manusia bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya. Perhatikan baik-baik ya, Bapak Ibu ya. Tuhan bisa marah, ya, supaya manusianya bertobat. Supaya manusianya berbalik dari dosa-dosanya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di dalam konteks kitab ratapan, kemarahan Tuhan terhadap Israel adalah akibat dari pelanggaran mereka terhadap perjanjiannya. Terhadap Yehuda. Marah Tuhan. Yerusalem diizinkan hancur oleh musuh, oleh Babel. Ya, karena mereka melanggar perjanjiannya dengan cara apa? Menyembah allah-allah lain, allah-allah palsu, kejahatan, ketidakadilan sosial, dan ketidaktaatan terhadap perintahnya. Meskipun kemarahannya ditunjukkan melalui penghancuran Yerusalem, Allah masih menunjukkan belas kasih-Nya terhadap umatnya dengan memberi mereka kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Makanya Tuhan itu adil, tapi ia juga kasih adanya. Caranya bagaimana supaya adil dan kasih? Yaitu memberi kesempatan, dihukum tapi diberi kesempatan untuk kembali. Begitu, saudara, ya. Nah, seringkali kemurkaan Allah berupa bencana yang ekstrim atau penderitaan. Dalam hal kitab ratapan, Tuhan mengizinkan Babel untuk menghancurkan Yerusalem. Contoh lain di zamannya Nuh, seluruh bumi dipenuhi air.
sehingga semua mati, kecuali Nuh dan keluarganya. Itu adalah hukuman. Ya, Tuhan menggunakan berbagai cara untuk menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap dosa dan untuk memperingatkan manusia agar bertobat. Saudara. Kita lanjutkan lagi. Di dalam kitab Ratapan, kita melihat bagaimana kemarahan Tuhan terhadap Israel, terhadap Yehuda dalam hal ini, atas dosa dan ketidaksetiaan mereka menyebabkan hukuman yang berat dalam bentuk penghancuran Yerusalem oleh tentara Babel. Namun demikian, sekali lagi ya, di tengah kehancuran tersebut, masih ada harapan akan pengampunan dan pemulihan. Karena Allah tetap setia kepada janjinya dan siap menerima umatnya kembali jika mereka bertobat dengan tulus. Yang dimaksud janji ini janji yang mana, saudara? Kalau kita, kalau Bapak Ibu saudara ikuti OBS ini dari urut, akan tahu yang dimaksud. Janji yang dimaksud ini adalah janji keselamatan. Lahirnya Mesias dari suku Yehuda, dari keturunan Daud. Tuhan setia kepada janjinya itu. Makanya disediakan pengampunan, pemulihan. Dan kita tahu di masa depan eh, Yehuda kembali ke Yerusalem, membangun kembali Yerusalem. Dan akhirnya nanti lahirlah Mesias. Begitu ya. Oke. Ya. Ratapan pasal 2, saudara bisa baca secara lengkap nantinya. Itu adalah topik kita malam ini. Ratapan pasal 2. Cuma kita tidak akan baca satu persatu ayatnya. Ada 22 ayat. Nanti saudara baca saja ya. Nah, Ratapan pasal 2 ayat 22. Seolah-olah pada hari perayaan kau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Kan kita tahu tentara Babel menyerang sampai hancur, dibunuh banyak orang Yehuda. Ya, dalam Alkitab para nabi menyebut saat ketika Tuhan marah itu sebagai hari Tuhan. Yaitu ketika Allah menghukum musuh-musuhnya dan menyelamatkan orang-orang yang setia. Coba kita baca ya, Yesaya pasalnya yang ke-24, ayat 21 sampai 23. Yesaya pasal 24, ayat 21 sampai 23. Saya bacakan ya. Maka pada hari itu, Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Ketika hari Tuhan tiba, Tuhan akan menghukum musuh-musuhnya dan menyelamatkan orang-orang yang setia. Coba kita baca lagi Maleaki pasal 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudara, kalau kita ingat di kemudian hari setelah zaman ini, masih ingat gak? Yesus bertemu dengan Elia dan Musa, transfigurasi, wajahnya bercahaya di gunung itu. Nah, itu yang dimaksud oleh ayat ini. Nabi Elia akan datang menjelang datangnya hari Tuhan, menjelang hari penghakiman. Kalau di Perjanjian Baru itu hari penghakiman. Kalau di Perjanjian Lama, yang dimaksud hari Tuhan adalah murkanya Tuhan kepada musuh-musuhnya, yaitu orang yang menentangnya. Itu hari Tuhan. Sehingga
manusia di bumi mati, kalah atau dihancurkan atau mati. Itu hari Tuhan di Perjanjian Lama. Ada pemulihan di bumi. Tapi ada hari Tuhan yang sangat mengerikan, saudara. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Ya, hari Tuhan di Perjanjian Baru dikaitkan dengan hari penghakiman ketika Tuhan Yesus datang kembali. Hari Tuhan Yesus. Hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang disebut dengan parousia. Ya, kita baca di Lukas. Lukas 21 ayat 34. Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan, nah ini ada hari Tuhan ini, jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jangan tiba-tiba hari Tuhan itu datang ketika kamu pesta pora mabuk dengan kepentingan duniawi. Binasa kau nanti. Ya, itu hari Tuhan di Perjanjian Baru. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 20 juga ditulis. Kisah Rasul 2 ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Yang dimaksud ini adalah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, sampai hari Tuhan itu, yaitu hari Tuhan Yesus Kristus datang. Itu maksudnya ya. Nah, demikian juga di 1 Tesalonika 5 ayat 2. Di sini Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kedatangan Tuhan Yesus, hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada waktu malam. Tidak diketahui kapannya. Ya. Di dalam 2 Petrus lebih jelas lagi apa sebenarnya yang terjadi. 2 Petrus pasal 3 ayat mulai ayat 7, Saudara. Saya bacakan ya. Tetapi oleh firman itu juga, oke sebentar. Saya mau bacakan dengan jelas ini. 2 Petrus 3 ayat 7, Saudara. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang ini, terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi langit dan bumi yang sekarang ini disimpan terpelihara dari api. Artinya nanti akan hancur oleh api. Sekarang masih terpelihara dari api. Disimpan untuk apa? Hari penghakiman kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun, dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Artinya apa? Artinya waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya kita. Ya, ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kan gitu. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena, perhatikan baik-baik, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kehendak Tuhan adalah supaya tidak ada yang binasa. Ketika hari Tuhan itu datang, jangan ada yang binasa. Jadi kalau ada yang binasa karena salah manusianya, bukan karena kehendak Tuhan. Sekali lagi teori predestinasi salah dalam hal ini.
Seolah-olah Tuhan yang menghendaki beberapa orang binasa. Tidak. Bahkan di Perjanjian Lama dikatakan Tuhan tidak menghendaki kebinasaan orang fasik, tetapi pertobatan orang fasik. Tuhan itu kasih adanya, saudara. Ya. Nah, ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, kalau baca ini, artinya harafiah atau figuratif nih? Tentu saja ini harafiah, langit dan bumi hancur oleh api, sama seperti dahulu langit dan bumi, dulu bumi dihancurkan oleh, dibinasakan oleh air bah. Itu ayat-ayat sebelumnya tuh. Dulu binasa oleh air. Secara harafiah itu, bukan figuratif, historis. Jadi nanti kedatangan Tuhan, hari Tuhan atau hari penghakiman itu seperti pencuri di malam hari kedatangannya, tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan Tuhan Yesus berkata, anak pun tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, itu dia, ya. Jadi nanti akan hancur, lenyap oleh api. Nah, tapi yang paling penting ini, sebentar, ayat 14-nya, Saudara. Nanti dibaca yang urut yang lengkap ya. Tapi ayat 14-nya saya mau bacakan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kan begitu. Kalau ayat 11-nya saya baca, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi betapa suci dan salehnya kita semua harus hidup. Kenapa? Karena hari Tuhan akan tiba, seperti pencuri tidak diketahui waktunya, langit dan bumi akan lenyap oleh api. Jangan sampai kita binasa. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan slide-nya. Ya. Jadi di kitab Wahyu pun disampaikan hal yang senada, saudara. Pada hari itu manusia yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dilempar ke lautan api. Pada hari Tuhan itu. Ya. Itu Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Lalu orang yang selamat akan hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. Itu Wahyu 21 ayat 1 sampai 7, Saudara. Ya. Nah, jadi istilah hari Tuhan rupanya ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, hari Tuhan itu adalah eh, penghukuman Tuhan di bumi, kehancuran di bumi. Contohnya eh, Yerusalem hancur contohnya. Kematian di bumi, Tuhan murka, banyak yang mati akibat. Pemulihannya juga di bumi, secara fisik ya. Tapi kalau perjanjian baru, bicara soal kematian kedua, lautan api. Ini kebinasaan kekal ini, saudara. Ya, nanti hidup kekalnya di langit yang baru dan bumi yang baru. Ini bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita mesti mengerti. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saudara perhatikan, perjanjian lama itu bayangan daripada apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Jadi kalau dulu fisik, sifatnya, di perjanjian baru sifatnya kekal. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, ada istilah cawan murka Allah, saudara. Ini sama nih. Kita baca dulu ya. Ini ada di kitab Wahyu, cawan murka Allah. Sebentar, saya lupa catat ayatnya. Cawan murka Allah. Wahyu 14 ayat 10. Ya, dari 9 dulu, ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu,
dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ini suatu ekspresi, minum anggur murka Allah itu maksudnya akan menerima kemarahan dari Allah. Yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Murni marah, kemarahan besar ini. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Yang dimaksud menyembah binatang dan patungnya itu adalah pengikutnya antikris ini, saudara. Tanda di dahi, tanda di tangan itu bukan chip. Sekali lagi, bukan chip atau vaksin. Itu figuratif. Tanda di dahi itu apa yang ada di dahinya, di pikirannya itu. Yang nomor satu, si binatang itu, si antikris itu. Ia mengikut dia. Tangannya mengerjakan kehendaknya si antikris. Itu arti sebenarnya. Bukan chip atau vaksin yang disuntik. Itu ngawur itu, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Ya, jadi ini, saudara, gambarannya. Hari Tuhan itu kiamat terakhir itu. 2 Petrus 3 ayat 10 itu. Jadi kalau dalam kitab ratapan, kiamat tanda kutip bagi Yehuda adalah hancurnya Yerusalem, kemudian hancurnya bait Allah sebagai hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan bagi Yehuda, itu kiamat tanda kutip. Suatu hari kembali lagi ke Yerusalem, ya. Tapi di perjanjian baru, kiamat terakhir itu lebih mengerikan lagi, bukan Yerusalem yang hancur. Langit dan bumi semuanya hancur. Oleh karena itu, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Gitu ya, saudara ya. Nah, ini yang dimaksud kematian yang kedua. Danau api atau lautan api itu. Gehenna. Diterjemahkan menjadi neraka. Wahyu 20 ayat 14 dan Wahyu 21 ayat 8. Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti lengkapnya. Makanya Alkitab berkata begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Kalau cuma mati tubuh kita, gak ada masalah. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Itu, saudara, ya. Baik, terus. Ya, jadi Rabu depan kita akan bicara sesi 3 kitab ratapan tentang penderitaan dan harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita baca kitab ratapan ini, jangan berhenti sampai di situ. Ketika hari Tuhan tiba, penghukuman Tuhan tiba, seluruh umat dibuang ke Babel. Tuhan memakai Babel sebagai alat untuk menghancurkan Israel. Sebagai hukuman. Tetapi di kemudian hari Tuhan berikan lagi harapan akan hidup baru. Itu menunjukkan kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji suatu hari akan lahir Mesias dari keturunan Yehuda, keturunan Daud. Begitu ya. Jadi Allah itu kasih, betul, tetapi tidak bisa dipermainkan. Ia juga adil dan tegas. Maka ia menghukum tapi memberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, itu itu yang benar, saudara. Amin ya semua ya. Baik. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online
setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.